Jadi pertanyaan tadi sebelum jeda saya tanyakan ke Bung Karis. Bung Karis, jadi bagaimana kemudian orang bisa membedakan sebelum berinvestasi ya, sebelum jadi korban, untuk tahu bahwa sebenarnya investasi yang akan dia tuju itu bodong atau malah justru menggunakan skema Ponzi? Nah, jadi sebenarnya ini banyak anomalinya yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, mereka memang mereka tahu nih bahwa bisnis ini tidak real lah, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi mereka tahu juga bahwa ini bisnis rekrutmen dan mereka akhirnya mencari keuntungan di awal karena mereka tahu bahwa mereka akan dapat keuntungan karena mereka masih masuk ke golongan awal lah gitu untuk memulai bisnis. Nah, itu yang tadi saya bilang sebagai orang-orang yang memang greedy di awal dan mereka tahu. Tapi yang kedua juga ada tipikal orang memang tidak tahu. Dan mereka hanya mendapatkan informasi dari upline-nya istilahnya kalau memang bisnis penjualan langsung atau mungkin orang yang memang mengajaknya. Nah, itu bisa jadi mereka ini untung-untungan. Kalau memang mereka tidak bisa merekrut member baru, berarti mereka otomatis ada potensi untuk gagal modal yang sudah disetorkan itu untuk kembali lagi. Tapi masalah di awalnya adalah harusnya ketika kita memulai investasi, dalam perencanaan keuangan mereka harus tahu dulu nih mereka mau investasi itu untuk apa, untuk jangka waktu berapa lama, berapa banyak modal yang mereka bisa siapkan untuk berinvestasi. Nah, seringkali ketika orang tidak memulai dari tahapan-tahapan seperti itu, mereka akhirnya berinvestasi secara sembarangan, masuk ke instrumen-instrumen yang mereka tidak tahu, instrumen-instrumen yang tidak diregulasi, instrumen atau mungkin yang produk yang ada regulasinya tapi tidak sejalan bisnis dengan regulasinya. Nah, itu yang nanti berpotensi akan terjadi gagal bayar terhadap apa yang sudah diinvestasikan. Tapi bagaimana kemudian secara gamblang saja, pertanda-pertanda apa yang harus membuat masyarakat alert gitu, hati-hati ketika melihat sebuah skema investasi karena jangan-jangan ini Ponzi. Ya, kalau untuk dalam hal penjualan langsung seperti Ponzi ini skemanya, mereka harus perhatikan apakah ada perusahaannya itu kira-kira bergerak di bidang apa. Ya, itu yang harus mereka cari tahu dari awal. Kalau memang bergerak di bidang tadi advertising, izin-izinnya sudah ada atau belum, sudah sesuai atau belum. Apabila mereka tidak tahu sebegitu dalam, ya mereka harus tahu kira-kira produk apa yang dijual. Ya, karena sekarang bisnis yang berbau digital itu sudah sangat banyak. Ya, aplikasi, terus menggunakan fintech, itu sudah sangat banyak membuat orang menjadi bingung. Nah, itulah tadi saya juga minta Pak Tonga mempertegas tadi di belakang kita ngobrol-ngobrol, Pak, Satgas Waspada Investasi itu apakah hanya bergerak di bidang keuangan? Ternyata tidak. Mereka bisa masuk ke produk-produk atau bisnis-bisnis yang memang berpotensi bisa membuat chaos di kemudian hari lah dalam hal penanaman modalnya. Nah, itu yang bisa kita konfirmasi. Sekarang kalau misalnya saya mau investasi, misalnya saya masuk ke fintech nih, saya pasti akan cek ke websitenya OJK, ke Satgas Waspada Investasi, kira-kira ini masuk yang di blacklist nggak oleh OJK gitu loh. Kalau memang kita tahu itu masuk ke blacklist, kita masih masuk, berarti memang kita tipikal tadi gitu loh, yang pengen coba-coba aja gitu. Tapi ada potensi rugi di belakang. Pak Tongam, tadi Anda bilang memang kalau untuk skema seperti ini tidak masuk dalam pengawasan OJK. Lalu dibuatlah Satgas khusus begitu. Nah, bagaimana kemudian cara Satgas ini mengawasi lebih lanjut investasi-investasi bodong yang belakangan bentuknya jadi semakin beragam? Iya, memang pertama-tama yang kami sampaikan bahwa penawaran-penawaran investasi bodong ini akan tetap marak. Pasti. Karena ada dua hal utama yang menyebabkan. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi saat ini yang sangat memudahkan orang membuat aplikasi, situs web, kemudian menyebarkan penawaran-penawaran melalui media sosial saat ini. Ini memang tidak akan bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian di sisi lain juga tingkat literasi masyarakat kita yang masih kita perlu tingkatkan. Bagaimana masyarakat kita memahami produk-produk keuangan, produk investasi sehingga mereka bisa tahu menghindari investasi bodong ini. Kemudian ciri-cirinya, ciri utamanya adalah dia tidak ada izin. Tidak ada izin sama sekali. Izin kegiatan, izin produk tidak ada. Yang kedua, selalu mengiming-imingi imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu cepat tanpa risiko. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal sebenarnya. Nah, oleh karena itu Satgas Waspada Investasi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kita juga secara proaktif mencari informasi, kami memanggil entitas-entitas ini, kemudian apabila terbukti bahwa dia tidak ada izin dan kemudian kegiatan usahanya juga berpotensi melanggar undang-undang, kita hentikan kegiatannya, kami publish ke masyarakat, kemudian kami minta Kemenkominfo blokir semua aplikasi situs dan webnya, dan juga kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Seperti yang sudah Anda lakukan terhadap Mimiles ya? Iya, seperti pada Mimiles. Nah, oleh karena itu kami dari Satgas Waspada Investasi, simple sebenarnya, supaya kita tidak terjebak dengan investasi legal ini. Caranya adalah apabila ada penawaran investasi yang sangat menggiurkan, bikin cepat kaya, untung sangat besar, cek 2L saja.
Yaitu? Legal dan logis. Legal artinya tanyakan izinnya. Ya. Apakah ada izin badan hukumnya, produknya, kegiatannya. Kalau nggak ada izin jangan ikuti. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan sengaja ada izin tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin. Itu perhatikan logisnya. Nah, kemudian logisnya ini kita juga lihat dari imbal hasilnya yang tidak masuk akal. Apabila kita bandingkan contohnya dengan suku bunga rata deposito 6% per tahun, sangat menyesatkan kalau ada yang memberikan 10% per bulan, 1% per hari, top up 7 juta dapat Fortuner, menyesatkan. Tidak masuk akal Tidak ya? masuk akal. Oke, nggak masuk logis itu tadi Tidak ya? masuk logis. Saya mau kembali ke Pak Gideon. Pak Gideon, jadi untuk sejauh ini adakah kemudian cara-cara yang akan ditempuh oleh kepolisian? Karena ini kan laporan terus berdatangan. Untuk pengembalian aset, apakah sudah ada bayangan dari pihak kepolisian? Terima kasih Mbak. Jadi kebijakan dari Bapak Kapolda Jatim, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan, memang kita tidak hanya melakukan penegakan hukum secara ansih, artinya melakukan proses penyidikan pure terhadap kasus ini. Ini menjadi konsen utama, tapi yang kemudian menjadi tanggung jawab moral kita adalah mengumpulkan atau mengembalikan aset member masyarakat sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin yang bisa kita dapat lakukan. Mudah-mudahan ini akan kita teruskan ke jenjang berikutnya, ke proses berikutnya di pengadilan dan mendapatkan ketetapan hukum untuk pengembalian kepada masyarakat. Oke, jadi memang harus menunggu semua proses selesai terlebih dahulu. Begitu ya Pak Gideon ya? Betul Mbak, betul. Oke, Pak Gideon, pertanyaan terakhir. Jadi sesudah ini kalau Anda berencana minggu depan akan memeriksa beberapa saksi lagi, setelah itu apa Pak? Melanjutkan proses penyidikan Mbak, tentunya dalam penyelesaian berkas perkara, dan kami juga koordinasi dengan jaksa penuntut umum sampai dengan proses criminal justice system selesai. Kemudian ada tindak lanjut lagi, mana yang belum kita lakukan kemungkinan-kemungkinan untuk mengembalikan aset, maka kita masih bisa menggunakan Undang-Undang TPPU untuk kembali menyelamatkan aset masyarakat. Oke, Pak Gideon terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Tongam, Bung Garis terima kasih. Yang harus Terima ingat kasih. 2L itu tadi 2L, ya, legalitas, Dan logis. logis. Kalau tidak legal dan tidak logis, Jangan dihindari. diikuti. Baik, terima kasih sekali lagi Terima kasih. Pak Tongam dan Bung Garis.